Selamat malam, salam Merapi 5155. Teriring harapan doa semoga semua anggota Rapi daerah 12 Rapi daerah Istimewa Yogyakarta dalam keadaan sehat bersama seluruh keluarga di 1085 masing-masing. Dan tak lupa juga kepada para pendengar simpatisan, tentunya harapan doa sehat dan terhindar dari COVID-19. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk kegiatan pelaporan situasi terkini Gunung Merapi dan pelaporan COVID-19 dan juga Pantai Selatan akan segera kita mulai. Tentunya ada beberapa poin atau season yang nantinya akan kita lalui bersama dalam kegiatan malam hari ini tanggal 7 Desember 7 Januari 2021. Ya, pada hari Kamis ini tentunya mari kita awali dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kegiatan rutinitas melalui pancar ulang Rapi daerah Istimewa Yogyakarta malam hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Baik, sebelum kita bacakan susunan, mari kita awali dengan doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, susunan acara atau kegiatan malam hari ini, yang pertama kita buka dengan doa, dan yang kedua tentunya nanti prakata dari Ketua Rapi daerah 12 Rapi daerah Istimewa Yogyakarta, dari Ketua Ketuda atau Ketua 1 sampai Ketua 3 nanti yang mewakili. Untuk yang acara ketiga yang kita panggil situasi terkini lingkar Merapi di pos-pos yang sudah berjaga malam hari ini spasi. Dan juga tentunya nanti kita coba panggil dari wilayah 04 Rapi Kabupaten Magelang. Dan tentunya tidak kalah penting juga situasi terkini Pantai Selatan atau dengan stasiun Ciledug 12 Suludil Dasarli yang ada di Pantai Selatan. Setelah itu kita lalui acara yang keempat, pelaporan COVID, diawali dari stasiun Ciledug 01 hingga stasiun Ciledug Sulu Reski 05. Dan untuk acara selanjutnya pelaporan tingkat DIY yang dibawakan oleh Ciledug 12 Pok Ciledug atau Pak Joko Martono. Untuk yang terakhir penutup. Demikian, mari kita awali dan mencoba untuk memanggil pada Ketua Rapi Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili Ketua 1, 2, 3 dipersilakan untuk waktu dan kesempatannya. Di sini operator Ciledug 12 Bravo Charlie Yankee pada stasiun Ciledug 12 Sulu Delta 1023.
Baik, memberi kesempatan sekali lagi kepada Ketua Daerah Rapi Daerah 12 Rapi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas pada kesempatan malam hari memberi kata, dipersilakan. Di sini Juliet Zulu 12 Sulu Delta operator 12 Bravo Charlie Yankee 1023. Silakan Bapak, selamat malam. Ya, kesempatan terakhir memanggil pada Ketua Daerah atau Ketua 1, Ketua 2, Ketua 3 Rapi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan prakata pada malam hari ini dipersilakan. Di sini stasiun Juliet Zulu 12 Sulu Delta operator Juliet Zulu 12 Bravo Charlie Yankee 1023. Ya, kelihatan aja belum dipergunakan. Baik, kita lewati untuk prakata pada malam hari ini. Dan kita coba panggil untuk pos komunikasi yang ada di seputaran wilayah Sulu Reski 05. Barangkali dari posko Bimo Martani ada yang mendengarkan. Selamat malam. Di sini 12 Bravo Charlie Yankee pada stasiun Juliet Zulu 12 Sulu Delta 1025. Ya, kesempatan kedua memanggil pos Bimo Martani, apakah ada yang mendengarkan? Di sini stasiun Juliet Zulu 12 Sulu Delta operator 12 Bravo Charlie Yankee 1025. Ya, kelihatannya belum dipergunakan juga. Coba kita panggil posko yang ada di Rumah Sakit Gracia Pakem. Barangkali ada rekan atau petugas yang berjaga di sana. Juliet Zulu 12 Bravo Charlie Yankee pada stasiun Juliet Zulu 12 Sulu Delta 1025. Terima kasih untuk pemanggilannya. Sebelum saya lanjutkan, mohon 1014 1032 saya 12 Bravo terima di Poskat Gracia. Juliet Zulu 12 Bravo Delta 5 Pak Talipo. Selamat malam, tentunya teriring doa harapan selalu sehat bersama rekan-rekan yang ada di pos gabungan Rumah Sakit Gracia Pakem 1032. Jangan khawatir, 102 monggo, bila mana ada 1014 yang di 10.5kan 12 Bravo Charlie Yankee pada stasiun Juliet Zulu 12 Sulu Delta 1023. Baik, terima kasih untuk 1016-nya. Selamat malam untuk semuanya. Di 12 Bravo terima pada Poskat Pakem. Salam rapi 5155. Harapan 112. 1014 di Poskat Pakem terdiri dari 16 personil, termasuk saya. Ada 3 dari Basarnas, juga beliau Ketua Umum Rapi Kabupaten Sleman, juga Rawuh Pati. Untuk 1014 32 mendung tapi negatif gerimis atau hujan. Demikian 1014-nya untuk lalu lintas baik yang dari Jogja maupun dari Kalurang landai. Demikian sedikit 1014 dari Poskat Gracia. Ada kurang lebihnya mohon maaf. 12 Bravo Delta 5 beserta rekan-rekan izin hormat 1023 kembali. Terima kasih, Juliet Zulu 12 Bravo Delta 5 Pak Talipo, mewakili stasiun
pos gabungan atau pos induk yang ada di Rumah Sakit Gracia Pakem. Tentunya 5155, teriring juga salam untuk semua bapak-bapak punggawa yang ada di pos gabungan, terutama Pak Untung selaku Sleman 1 Rapi wilayah Kabupaten Sleman, dan juga untuk sahabat-sahabat Basarnas dan relawan-relawan yang lain. 1074, 1014, 1015 dipersilakan Juliet Zulu 12 Bravo Delta 5 kembali 1023. Terima kasih. Kita tinggal stasiun gabungan Rumah Sakit Gracia Pakem yang ada di Sleman. Barangkali dari wilayah Sleman ada yang memberikan 1014 di pos gabungan atau pos komunikasi yang lain, dipersilakan memberi kesempatan. Juliet Zulu 12 Bravo Charlie Yankee pada stasiun Juliet Zulu 12 Zulu Delta 1023. Memberi kesempatan sekali lagi pada pos-pos yang ada di wilayah Sleman. Barangkali ada yang mau memberikan 1014, 1015 dipersilakan. Di sini stasiun Juliet Zulu 12 Zulu Delta operator 12 Bravo Charlie Yankee 1023. Terkait dengan lingkar Merapi belum dipergunakan, mencoba memanggil stasiun Juliet Zulu 11 Zulu Whiskey 04 Rapi Kabupaten Magelang. Barangkali ada pengurus atau petugas anggota Rapi yang memberikan 1014, 1015 pada malam hari ini, dipersilakan. Di sini Juliet Zulu 12 Bravo Charlie Yankee pada stasiun Juliet Zulu 12 Zulu Delta 1023. Selamat malam, Juliet Zulu 12 Bravo Charlie Yankee. Di sini Juliet Zulu 11 Kilo Sierra Indian menuju Selamat Malam ganti. Selamat malam kembali, Juliet Zulu 11 Kilo Sierra India. Iya, Pak Martinez. Tentunya salam Rapi 5155. Teriring doa senantiasa sehat bersama keluarga di 1085, dan tentunya juga salam untuk segenap pengurus wilayah 04 Rapi Kabupaten Magelang. 1032 jangan khawatir, dipersilahkan bila mana pada kesempatan ini memberi 1014, 1015 Juliet Zulu 12 Bravo Charlie Yankee pada stasiun Juliet Zulu 12 Zulu Delta 1023. Terima kasih rekan sahabatku, Juliet Zulu 12 Bravo Charlie Yankee, acting pada Zulu Delta Rapi daerah Yogyakarta. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini Juliet Zulu 11 Kilo Sierra Indian operator Martinus Kadir 1020 Metro Metropolitan Kabupaten Magelang mewakili. Berikan 1014 dari Juliet Zulu 11 Zulu Whiskey 04 Rapi Kabupaten Magelang. Selamat malam dan tentunya salam Rapi 5155. Salam buat kawan-kawan yang bertugas, tentunya harapan dari awal sampai akhir bisa terpantau lancar. Ku ingat pesanmu, ku pakai maskerku. Salam buat kawan-kawan pengurus dan jajarannya. Dan kepada sahabat saudara yang pendengar setia, tentunya salam sehat, salam satu jiwa, tetap semangat. Untuk kesempatan hari ini, pada tanggal 7 Januari tahun 2021, 10.14 laporan harian aktivitas Gunung Merapi periode pengamatan pada pukul 06 hingga 12 siang. Terpantau gunung terlihat jelas hingga menuju kabut 01, kabut 02 hingga kabut 03. Sementara asap kawah teramati
berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal dan tinggi sampai 100 meter di atas puncak kawah. Guguran lava pijar teramati terjadi 9 kali, jarak luncur maksimal 500 meter arah menuju Kali Krasa. Sementara kesimpulan dari aktivitas Gunung Merapi masuk pada level 3 siaga. Selanjutnya pengamatan dari pos babatan berdasarkan dari pelaporan ataupun 1014 pada Sulu Sulawesi 04 Kabupaten Magelang bekerja sama dengan laporan harian Posko Tanggap Darurat Gunung Merapi di Kabupaten Magelang. Update hari Kamis tanggal 7 Januari tahun 2021 pukul 6 pagi terkondisi bahwasanya penetapan status tanggap darurat hasil pemantauan dan rekomendasi dari BPTKG, pemerintah Kabupaten Magelang memperlakukan status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi sehingga kelompok rentan diungsikan ke desa saudara atau desa penyangga. Sampai pada kesempatan hari ini ada 5 desa ataupun di 1 kecamatan Dukun, 1 desa Paten, 2 desa Kerinjing, 3 desa Ngargomulyo, 4 desa Keningar, dan yang kelima desa Babatan. Untuk jumlah pengungsi terupdate terkini berdasarkan tercatat. Untuk desa Kerinjing sejumlah 121 jiwa menempati Balai Desa Deyangan, Mertoyudan, dan tentunya di seputaran Deyangan, ya di Deyangan, seputaran Deyangan dan Kecamatan Mertoyudan di Desa Mertoyudan. Yang kedua Desa Ngargomulyo sejumlah 87 jiwa. Yang ketiga Desa Keningar dengan jumlah 55 jiwa. Yang keempat Desa Paten, Yang keempat Desa Paten, Dusun Babatan 1 dengan jumlah 264 jiwa berada di Tea, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan. Sementara sampai saat ini total jumlah pengungsi yang ada di Kabupaten Magelang yang terdiri dari kelompok rentan, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Total jumlah ada 527 jiwa yang sekarang ada di 5 titik lokasi pengungsian. Sementara pada kebanyakan kondisi mereka masih sehat dan mereka merasa nyaman dan patuh pada anjuran pemerintah. Wilayah 10.14, 10.13 yang disampaikan pada hari ini untuk pagi hingga siang menuju namanya 10.14 cerah, namun sore hari terkondisi hujan dan pelaksanaan hari ini untuk DTA Mertoyudan berjumlah belum terkondisi karena masih ada datang dan pendataan masih belum selesai. Demikian 10.14, 10.05 dari Juliet Sulu 11 kilo Serai Indian, Operator Maltus Kadir. Apabila dalam menyampaikan kurang lebihnya mohon maaf kepada sahabat pendengar setia. Terima kasih untuk atensinya. Demikian Juliet Sulu 12 Bravo Charlie Yankee sebagai tim pada Sulu Delta Rapi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam 10.10, 10.29, 10.22 dari Juliet Sulu 11 kilo Serai Indian dari Magelang. Tentunya Bravo Magelang, Bravo Rapi Yogyakarta. Salam Jogja istimewa. Selamat malam. Terima kasih Juliet
Julu 12 kilo Sierra India Aman Timus atas 10.14.15 pada kesempatan hari ini. Tentunya Bravo Magelang, Bravo Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tak lupa tetap dinanti untuk update perkembangan situasi Lingkar Merapi pada besok hari 10.36 yang sama. 10.74, 10.14, 10.15 dipersilahkan Jelat Julu 11 kilo Sierra India 10.23 kembali dan terima kasih. Baik, kita tinggal 11 kilo Sierra India, kita beralih ke pantai selatan. Coba memanggil stasiun Jelat Julu 12 Sulu Delta Cari. Apakah listening pada kesempatan malam hari ini? Selamat malam. Jelat Julu 12 Bravo Charlie Yankee pada stasiun Jelat Julu 12 Sulu Delta 10.25. Kesempatan kedua memanggil stasiun Jelat Julu 12 Sulu Delta Charlie dengan operator Mbah Jolodong. Apakah mendengarkan pada malam hari ini? Selamat malam. 12 Bravo Charlie Yankee 10.25. Baik, kesempatan kedua tidak dipergunakan. Sekali lagi memberikan kesempatan barangkali ada yang tertinggal untuk memberikan informasi update perkembangan Lingkar Merapi pada posko yang bertugas atau yang sudah ada petugas dipersilahkan. Di sini Jelat Julu 12 Bravo Charlie Yankee pada stasiun Jelat Julu 12 Sulu Delta 10.23. Baik, momen belum dipergunakan. Untuk selanjutnya kita beralih ke pelaporan update terkini data COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, tentunya seperti biasa diawali dari stasiun Jelat Julu 12 Sulu WSG 01 hingga 05, tapi pada malam hari ini monggo yang sudah siap di depan perangkat dipersilahkan. Di sini Jelat Julu 12 Bravo Charlie Yankee 10.23 dari Gunung Kidul. Ya, terpantau Jelat Julu 12 India Alfa Romeo Pak Supriyono atau Pak Pentil mewakili stasiun Jelat Julu 12 Sulu WSG 04 Rapi wilayah Kabupaten Gunung Kidul 10.32 10.2 monggo Jelat Julu 12 India Alfa Romeo bila memberikan 10.14 10.5 dipersilahkan. Di sini Jelat Julu 12 Bravo Charlie Yankee pada stasiun Jelat Julu 12 Sulu Delta 10.23. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan urutan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rapi 5155. Izinkanlah saya Jelat Julu 12 India Alfa Romeo operator pentil memancar dari Patuk Gunung Kidul mewakili Sulu WSG 04 Kabupaten Gunung Kidul untuk menyampaikan perkembangan COVID sampai hari ini. Baiklah, kami bacakan. Kami sampaikan penyebaran kasus COVID-19 ini di Kabupaten Gunung Kidul. Hasil ini diperoleh berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul per Kamis 7 Januari 2021 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat penambahan pasien konfirmasi
COVID-19 atau yang positif corona hari ini sejumlah 55 orang. Karena banyaknya jumlah ini tidak kita baca untuk pasien atau orangnya. Selanjutnya, alhamdulillah pada hari ini sembuh 3 orang. Demikian, dan yang meninggal itu 3 orang. Langsung saja izinkanlah kami sampaikan sebaran per Kapanewon. Kapanewon Gedang Sari dirawat 4, sembuh 16. Kapanewon Giri Subo dirawat 3, sembuh 7. Kapanewon Karangmojo dirawat 26, sembuh 73. Kapanewon Nglipar dirawat 10, sembuh 42. Kapanewon Ngawen dirawat 9, sembuh 34. Kapanewon Palian dirawat 20, sembuh 15. Selanjutnya Kapanewon Panggang dirawat dirawat 6, sembuh 14. Kapanewon Ponjong dirawat 17, sembuh 57. Kapanewon Playen dirawat 44, sembuh 56. Kapanewon Patok dirawat 13, sembuh 35. Kapanewon Purwosari dirawat 2, sembuh 7. Kapanewon Rongkop dirawat 2, sembuh 13. Kapanewon Saptosari dirawat 5, sembuh 13. Kapanewon Semanu dirawat 13, sembuh 61. Kapanewon Semin dirawat 14, sembuh 25. Kapanewon Tanjung Sari dirawat 1, sembuh 20. Kapanewon Tepus dirawat 1, sembuh 14. Dan yang terakhir Kapanewon Wonosari dirawat 135, sembuh 141. Sehingga perkembangan COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul sampai hari ini, jumlah kumulatif yang dirawat masih 325 pasien, dan yang telah sembuh 643 pasien atau 643 orang. Adapun yang meninggal, jumlah kumulatif sampai hari ini ada 36 orang. Sehingga jumlah keseluruhan COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul sampai hari ini 1004 orang. Demikian yang bisa kami laporkan via Pancarulang, Sulu-Sulu Delta, Rapi Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga kepada jajaran Julid Sulu maupun simpatisan yang bisa mendengarkan pancaran kami untuk dapat diketahui adanya. Namun demikian, kami selalu mengajak, marilah kepada jajaran Julid Sulu maupun simpatisan spasi untuk menjadi contoh dalam berperilaku melaksanakan protokol kesehatan ini, sehingga keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita dijauhkan dari COVID-19. Dengan harapan dan doa, semoga COVID-19 ini segera berakhir. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julid Sulu 12 India Alfa Romeo 1023. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Pentil, Julid Sulu 12 India Alfa Romeo mewakili stasiun Julid Sulu 12 Sulu Whisky 04 Rapi, wilayah Kabupaten Gunung Kidul, yang telah memberikan 10.14.15 update terkini tanggal 7 Januari 2021, hari Kamis. Tentunya harapan dan doa cepat berlalu untuk COVID-19 ini.
dan juga anggota RAPI bisa memberi contoh untuk berperan walaupun kecil, tetapi dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekali lagi terima kasih. Juliet Zulu 12 India Alfa Romeo 107415 yang di 10-5kan. Juliet Zulu 12 India Alfa Romeo dipersilahkan 1023 kembali dan terima kasih. Baik, kita tinggalkan stasiun Juliet Zulu 12 Sulu Whiskey 04 RAPI wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Kepada stasiun yang sudah siap dipersilahkan. Di sini Juliet Zulu 12 Sulu Delta operator 12 Bravo Charlie Yankee 1023. 12 Bravo Sierra Bravo. Juliet Zulu 12 Bravo Sierra Bravo. Wah, ini sahabat dan rekan lama. Tentunya selamat berjumpa, selamat malam, salam RAPI 5155, tetap semangat, sehat selalu. Ya, dipersilahkan mewakili stasiun Juliet Zulu 12 Sulu Whiskey 01 RAPI wilayah kota apa 104 ganti. Ya, Juliet Zulu 12 Bravo Charlie Yankee Om Rere, selamat malam 5155 harapan 102 selalu. Namun sebelum saya menyampaikan, mohon untuk 1032 untuk pancaran saya itu 12 Bravo Charlie Yankee 12 Bravo Sierra Bravo nanti. Juliet Zulu 12 Bravo Sierra Bravo kembali 12 Bravo Charlie Yankee pada stasiun Juliet Zulu 12 Sulu Delta RAPI daerah Semarang Jakarta 1032 bukan main ini 102 sekali seperti orangnya ganteng dan 102. Monggo bila mana memberikan 1014 15 Juliet Zulu 12 Bravo Charlie Yankee 1023. 12 Bravo Charlie Yankee Om Rere, terima kasih untuk 1080 saya pergunakan itu. Di sini 12 Bravo Sierra Bravo mewakili Juliet Zulu 12 Sulu Whiskey 01 RAPI Kota Jogja memancar pada base station 1085 di keparaan Lor Megolf 1 Romawi 1070 Romeo Tinggu 32 Romeo Whiskey 07 Kelurahan Keparaan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta. Berikut saya sampaikan untuk perkembangan COVID-19 di Kota Yogyakarta per Kamis tanggal 7 bulan 1 2021 terdapat pertambahan 67 kasus konfirmasi positif baru. Sementara 45 pasien positif telah sembuh atau selesai isolasi mandiri. Catatan, setelah dilakukan penelusuran, 3 kasus yang sebelumnya tercatat sebagai kasus di Kota Yogyakarta ternyata berdomisili di luar Kota Yogyakarta. Sehingga ketiga kasus tersebut ini tidak lagi tercatat sebagai kasus di Kota Yogyakarta. Hal tersebut menjadikan kasus positif COVID-19 di Kota Yogyakarta pada Kamis tanggal 7 bulan 1 2021 secara kumulatif berjumlah 2.383 kasus, 612 diantaranya merupakan kasus aktif, 1.685 kasus telah sembuh atau selesai isolasi mandiri, dan 86 pasien positif meninggal dunia. Berikut saya sampaikan perincian untuk per kecamatan
Umbularjo 23 kasus, Gondokusuman 8 kasus, Jetis 6 kasus, Meregangsan 5 kasus, Tegalrejo 4 kasus, Ngampilan 4 kasus, Kota Gede 4 kasus, Danurejan 3 kasus, Mantri Jeron 3 kasus, Gondomanan 3 kasus, Gedong Tengen 2 kasus, Biro Brajan 2 kasus. Baik, untuk data total per kecamatan untuk sebaran kasus per kecamatan berikut saya sampaikan. Umbularjo dalam perawatan 102, sembuh 311, meninggal 13. Dilanjutkan Gondokusuman 60 dalam perawatan 62, sembuh 172, meninggal 7. Dilanjutkan Tegalrejo 5 dalam perawatan 57, sembuh 158, meninggal 8. Lanjut. Dilanjut Meregangsan dalam perawatan 57, sembuh 126, meninggal 9. Mantri Jeron dalam perawatan 37, sembuh 143, meninggal 5. Danurejan dalam perawatan 31, sembuh 128, meninggal 12. Kota Gede dalam perawatan 60, sembuh 102, meninggal 4. Jetis dalam perawatan 48, sembuh 98, meninggal 7. Dilanjutkan Kecamatan Biro Brajan dalam perawatan 37, sembuh 95, meninggal 2. Kraton dalam perawatan 29, sembuh 84, meninggal 5. Gedong Tengen dalam perawatan 32, sembuh 78, meninggal 4. Gondomanan dalam perawatan 27, sembuh 67, meninggal 6. Ngampilan dalam perawatan 24, sembuh 61, meninggal 2. Yang terakhir, Kecamatan Pakualaman dalam perawatan 9, sembuh 62, meninggal 2. Total untuk 14 kecamatan adalah dalam perawatan 612, sembuh 1685, meninggal 86. Sehingga totalnya menjadi 2.383. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. 12 Bravo Charlie Yankee. Mari kita putus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jaga imunitas tubuh, selalu gunakan masker jika berada di luar rumah, jaga jarak fisik dan hindari kerumunan, serta tidak lupa untuk cuci tangan di air yang mengalir. Itu Om Rere, untuk yang bisa saya sampaikan,
Mohon maaf kalau ada salahnya. 12 Bravo Sierra Bravo pada base station 1085 kembali 1023. Terima kasih. Jelek Zulu 12 BSV untuk mewakili stasiun Jelek Zulu 12 Zulu Whisky 01 Rapi wilayah Kota Yogyakarta. Tentunya 10.14, 10.05 yang bermanfaat, perkembangan update terkini yang bertambah di Kota Yogyakarta. Ya, tetap ditunggu dan dinanti 10.14, 10.05 pada besok hari pada 10.36 yang sama. Sekali lagi terima kasih dan berkenan Jelek Zulu 12 Bravo Sierra Bravo 1023 kembali. Baik, kita tinggal stasiun Jelek Zulu 12 Zulu Whisky 01 Rapi Kota Yogyakarta memanggil atau mempersilahkan kepada petugas yang sudah siap di depan perangkat untuk melaporkan perkembangan COVID-19 pada malam hari ini. Dipersilakan Jelek Zulu 12 Bravo Charlie Yankee pada stasiun Jelek Zulu 12 Zulu Delta 1023. Baik, terima kasih. Biasanya habis Zulu Whisky 01 terus Zulu Whisky 02. Untuk itu akan saya manfaatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tidak lupa salam Rapi 5155. Dengan harapan semoga kita sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Update terkini data sebaran kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bantul berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul hari ini, Kamis tanggal 7 Januari 2021. Data ini kami terima dari Jelek Zulu 12 Golf Eco X-Ray Operator Pak Bambang Agus Subekti atau Pak Bes. Untuk hari ini terdapat perubahan data kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 124 orang. Pecah rekor ini. Yang tersebar di 16 Kapanewon di Kabupaten Bantul dari 17 Kapanewon. Artinya satu Kapanewon tidak ada penambahan, yaitu dari Kapanewon Delimu. Baik, kami sampaikan penambahannya saja, jumlahnya nanti dalam peta sebaran. Kapanewon Sewon tambah 4 orang. Kapanewon Banguntapan tambah 44 orang positif hari ini. Kapanewon Kasihan tambah 11 orang. Oh, sintang, sinyal melintang kok. Kemudian Bantul, Kapanewon Bantul tambah 5 orang. Kapanewon Jedis tambah 9 orang. Kapanewon Imogiri 2 orang. Selanjutnya Kapanewon Sedayu tambah 7 orang, Kapanewon Pandak 4 orang, Kapanewon Leret 7 orang. Kapanewon Pajangan 2 orang, Kapanewon Bambang Lipuro 4 orang, Kapanewon Kretek 3 orang. Selanjutnya Kapanewon Piyungan 2 orang, Kapanewon Sanden 2 orang. Dan yang selanjutnya Kapanewon Serandaan hari ini tambah 14 orang. Terakhir Kapanewon Pundong 4 orang. Yang tidak tambah hanya Kapanewon Delimu. Kemudian untuk kasus positif COVID-19 yang sembuh
sebanyak 91 orang. Mudah-mudahan pendengar tidak bingung ya. Tadi yang positif tambah 124, yang sembuh 91 orang, tersebar di 16 Kapanewon. 1 Kapanewon tidak ada penambahan sembuh, juga dari Kapanewon Dringu. Kami bacakan, Kapanewon Sewon 5 orang sembuh hari ini, Banguntapan 9 orang, Kasiang 13 orang, Bantul 7 orang, Pajangan 1 orang, Pandak 2 orang, Jedis 5 orang, Piungan 6 orang, Bambang Lipuro 2 orang. Kemudian Sedayu sembuh 13 orang, Kretek 1 orang, Pleret 4 orang, Sanden 4 orang, Imogiri 10 orang, Sandaan 3 orang, dan terakhir Pundong 6 orang. Kapanewon Dringu tidak ada penambahan sembuh untuk hari ini. Untuk kasus ODP bertambah sebanyak 148 orang. Kemarin 2.676 orang tambah 148 orang, sehingga berjumlah 2.824 orang kasus ODP. Untuk kasus PDP bertambah sebanyak 7 orang. Kemarin 894 orang, tambah 7 orang sehingga menjadi 901 orang. Untuk kasus positif COVID-19 yang meninggal dunia hari ini 2 orang dari Kapanewon Barat, dua-duanya. Sebelumnya 95 orang, tambah 2 orang, sehingga sampai sekarang berjumlah 97 orang selama pandemi COVID-19 berlangsung. Demikian para pendengar sekalian, untuk update terkini kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bantul. Yang sembuh, yang positif sudah kami bacakan. Selanjutnya untuk biar pendengar tidak bingung, jelas, lengkap, kami sampaikan peta sebaran kasus positif COVID-19 jumlah secara kumulatif, artinya sampai dengan hari ini dari berlangsungnya pandemi. Kami awali dari Kapanewon yang terbanyak hingga berurutan sampai yang paling sedikit. Kapanewon Sewon sebanyak 727 positif, sembuh 613 orang, meninggal dunia 18 orang, dirawat 96 orang. Saya kira sudah jelas ya, positif dikurangi sembuh, dikurangi meninggal, dirawat 96 orang. Selanjutnya Kapanewon Banguntapan sebanyak 626 orang positif, sembuh 469, meninggal dunia 13 orang, dirawat 144 orang. Kapanewon Kasiang positif 533 orang, sembuh 442 orang, meninggal dunia 16 orang, dan dirawat 75 orang. Untuk Kapanewon Bantul sebanyak 313 orang, sembuh 245 orang, meninggal dunia 10 orang, dalam perawatan 58. Selanjutnya Kapanewon Jedis positif sebanyak 191 orang, sembuh 150 orang, meninggal dunia 5 orang, dirawat 36 orang. Berikut Kapanewon Sedayu sebanyak 166 orang positif, 126 orang sudah sembuh, 2 orang meninggal dunia, 38 orang masih dalam perawatan. Kapanewon Imogiri 144 orang positif,
118 orang sembuh, 2 orang meninggal dunia, 24 orang dalam perawatan. Kemudian kapal nilon Pleret sebanyak 140 orang, sembuh 105 orang, meninggal dunia 8 orang, 27 orang dalam perawatan. Kapal nilon Pandak sebanyak 138 orang, sebanyak 139 orang positif, 117 orang sembuh, 3 orang meninggal dunia, 19 orang dalam perawatan. Selanjutnya kapal nilon Pajangan positif 130 orang, sembuh 101 orang, meninggal dunia 1 orang, dalam perawatan 28 orang. Kapal nilon Pinang 120 orang positif, 98 orang sembuh, tidak ada yang meninggal dunia, 22 orang dalam perawatan. Selanjutnya kapal nilon Serandaan sebanyak 104 orang positif, 62 orang sembuh, 7 orang meninggal dunia, 35 orang dalam perawatan. Yang berikutnya kapal nilon Bambang Lipuro sebanyak 103 orang positif, 89 orang sudah sembuh, 3 orang meninggal dunia, 11 orang dalam perawatan. Untuk kapal nilon Sanden sebanyak 95 orang positif, 71 orang sembuh, tidak ada yang meninggal dunia, 24 orang dalam perawatan. Berikutnya kapal nilon Kretek positif sebanyak 93 orang, 79 orang sembuh, 7 orang meninggal dunia, 7 orang dalam perawatan. Selanjutnya kapal nilon Pundong sebanyak 68 orang positif, 52 orang sudah sembuh, 2 orang meninggal dunia, 24 orang dalam perawatan. Dan yang terakhir kapal nilon Dringo, tidak ada perubahan data, masih tetap seperti kemarin, satu-satunya kapal nilon yang hari ini tidak ada penambahan positif maupun yang sembuh. Jadi masih tetap seperti kemarin, yaitu 23 orang positif, 20 Ya. Untuk kapal nilon Dringo masih tetap seperti kemarin, 23 orang positif, 20 orang sudah sembuh, tidak ada yang meninggal 2 dan 3 orang dalam perawatan. Ya, rupanya signal agak lumayan. Selanjutnya jumlah secara kumulatif kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bantul sampai dengan hari ini. Secara kumulatif kasus positif COVID-19 sampai dengan hari ini, yaitu positif sebanyak 3.715 orang, sudah sembuh 2.957 orang, yang masih dirawat 661 orang, dan meninggal dunia sebanyak 97 orang. Untuk jumlah secara kumulatif kasus PDP sampai dengan saat ini se-Kabupaten Bantul sebanyak 901 orang, sembuh 632 orang, terkonfirmasi positif 191 orang, dirawat 42 orang. Untuk jumlah secara kumulatif kasus ODP
sampai saat ini se-Kabupaten Bantul sebanyak 2.824 orang. Sembuh 1.334 orang, terkonfirmasi yang positif sebanyak 1.203 orang, dan dalam perawatan 287 orang. Baik para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kami akhiri informasi perkembangan terkini COVID-19 dari Kabupaten Bantul, seperti biasanya kami selalu mengajak kepada pendengar sekalian, baik itu anggota RAPI maupun simpatisan dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita putus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat, dengan tetap harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan, yakni wajib mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, wajib memakai masker apabila kita keluar rumah, dan wajib menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Kurangi mobilitas jika terpaksa harus keluar rumah, tutup mulut, hidung, dan jaga tangan tetap bersih. Jangan kasih kesempatan virus corona masuk ke dalam tubuh kita, karena jumlah kasus positif COVID-19 saat ini semakin meningkat. Kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Untuk itu, sekali lagi kami sampaikan, kita mari bersama-sama tetap wajib mematuhi protokol kesehatan sebagai solusi utama untuk mencegah penyebaran COVID-19. Baik, bagi para pendengar sekalian, silakan untuk lebih jelas dan lebih lengkap, silakan disimak atau dilihat di corona.bantulkap.go.id. Demikian yang dapat kami sampaikan informasi perkembangan terkini kasus COVID-19 dari Kabupaten Bantul. Saya Juliet Julu 12 Golf Uniform Papa Operator Baskoro yang memancar dari Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, mewakili Sulu-Sulu Weski 02 Kabupaten Bantul. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kepada para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih sekali atas perhatiannya. Kepada Mas Rere, Juliet Julu 12 Bravo Charlie Yankee, selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir nanti. Selamat malam, bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baskoro, Juliet Julu 12 Golf Uniform Papa yang sudah memberikan 10.14, 10.5 update terkini perkembangan COVID di wilayah Kabupaten Bantul, mewakili stasiun Juliet Julu 12 Sulu-Sulu Weski 02 Rapi Kabupaten wilayah Kabupaten Bantul. Sekali lagi terima kasih. 10.14, 10.5, 10.74 Juliet Julu 12 Golf Uniform Papa dipersilakan 10.23 kembali dan terima kasih. Kita tinggal stasiun Juliet Julu 12 Sulu-Sulu Weski 02 Rapi wilayah Kabupaten Bantul memanggil stasiun Juliet Julu 12 Sulu-Sulu Weski 03 Rapi wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kepada petugas, anggota RAPI ataupun pengurus yang bertugas menyampaikan pelaporan COVID pada malam hari ini dipersilakan. Di sini stasiun Juliet Julu 12 Sulu-Sulu Delta, operator Juliet Julu 12 Bravo Charlie Yankee 1023.
Pak Lego, bila mana ada power bisa ditambah. Jadi. Oke, saya coba saya tambah. Selaku pengendali pada jalur-jalur kereta, tentunya selamat malam, salam Rapi 5155 dengan harapan sehat dan selamat untuk operator dan keluarga. Tentunya dan saudara-saudara kita saat ini monitor pada pancar pengulang Rapi daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua terhindar dari penyebaran virus corona. Dari Solo Reski 03 Rapi wilayah Kabupaten Ponorogo, pada malam hari ini saya yang mewakili Jurasulu 12 Hotel Golemon yang membaca dari 1085 RT 21 RW 7 Kalibiru Argulis Kokap Kapanewon Kokap Kabupaten Ponorogo, maaf. Kami sampaikan data COVID-19 di wilayah Kabupaten Ponorogo. Sumber data kami dapatkan dari Dinas Kabupaten dari Dinas Kesehatan Sawangi. Sumber data kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Hari ini Kamis Pon tanggal 7 Januari 2021. Data disampaikan pada pukul 16 lebihnya 55 menit 19 detik waktu Indonesia Barat. Untuk data suspek secara kumulatif, maksud saya 2.238, discarded 1.025. Level 58, sembuh 0, meninggal 58. Untuk selanjutnya yang data konfirmasi atau yang positif, pada malam hari ini ada penambahan 35 pasien. Data 35 pasien tersebut berasal dari 8 Kapanewon. Yang mana dari data yang kami amati, Kapanewon yang terbanyak yang ada penambahan yaitu Kapanewon Temon, tempat Bandara Nia yang ada di Temon. Untuk malam hari ini secara kumulatif 1.155. Tentunya pada malam kemarin 1.120, ada penambahan 35 sehingga pada malam hari ini untuk data konfirmasi secara kumulatif 1.155. Isolasi rumah sakit 19, isolasi mandiri ada penambahan 26, yang kemarin 275, pada malam hari ini 301. Untuk data yang sembuh ada penambahan 7, yang kemarin 808, pada malam hari ini 815. Dan untuk yang data yang meninggal, konfirmasi yang meninggal, itu ada penambahan 1 yang berasal dari Kapanewon Temon, yaitu KP 1127, 57 tahun, perempuan, dari Desa Demen, Kapanewon Temon. Pasien dari RSUD Wates 2 Januari 2021. Demikian untuk selanjutnya, kami sampaikan data konfirmasi atau data yang positif COVID-19 yang positif secara detail per Kapanewon. Dan kami sampaikan dari Kapanewon yang ada perubahan atau ada penambahan. Kami mulai Kapanewon Temon ada penambahan 11 secara kumulatif, yang kemarin 82, pada malam hari ini 93. Kemudian isolasi secara kumulatif 31, yang meninggal ada penambahan 1, yang kemarin 2, pada malam hari ini secara kumulatif 3. Selanjutnya Kapanewon 4.
Selanjutnya Kapaniwan Sentolo, konfirmasi kumulatif ada penambahan 1 yang kemarin 168, pada malam hari ini 169. Untuk data yang isolasi secara kumulatif 43, untuk data yang meninggal secara kumulatif 6. Kapaniwan Pengasih, konfirmasi kumulatif ada penambahan 4 yang malam kemarin 151, pada malam hari ini 155. Untuk data yang isolasi secara kumulatif 33, data yang meninggal secara kumulatif 3. Kapaniwan Kokap di tempat saya memancar, konfirmasi kumulatif ada penambahan 3, yang kemarin 72, pada malam hari ini 75, isolasi 13, meninggal 1. Kapaniwan Giri Mulyo, ada penambahan 2, konfirmasi kumulatif yang kemarin 21, pada malam hari ini 23. Untuk data yang isolasi secara kumulatif 6, kemudian untuk data yang meninggal 0. Kemudian selanjutnya ada 4 Kapaniwan yang tidak ada perubahan, namun juga kami sampaikan, yaitu Kapaniwan Wates tidak ada perubahan, konfirmasi kumulatif 191. Isolasi 51, meninggal 1. Kapaniwan Nanggulan, konfirmasi kumulatif tidak ada perubahan. Saya ulangi, Kapaniwan Nanggulan, konfirmasi kumulatif tidak ada perubahan, yaitu 95, isolasi 23, meninggal 2. Kapaniwan Kalibawang tidak ada perubahan, konfirmasi kumulatif 55, isolasi 26, meninggal 1. Dan terakhir Kapaniwan Samigaluh, tidak ada perubahan, konfirmasi kumulatif 38, isolasi secara kumulatif 22, meninggal 1. Kami sampaikan ulang, Kabupaten Kulon Progo, konfirmasi secara kumulatif ada penambahan 35 pasien, yang kemarin 1.120, yang pada malam hari 1.155. Kemudian untuk yang isolasi secara kumulatif ada penambahan 27, yang kemarin 293, pada malam hari ini 320. Kemudian untuk data yang meninggal, konfirmasi yang meninggal ada penambahan 1 yang berasal dari Kapaniwan Temon tersebut, sehingga pada malam hari ini berjumlah 20, secara kumulatif 20. Demikian data COVID-19 yang kami sampaikan. Tentunya apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya selaku operator pada malam hari ini mohon maaf, dan data tersebut akan kita betulkan pada kesempatan yang lain, atau dapat dikonfirmasi langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo pada nomor telepon 0274773011. Data tersebut juga dilihat langsung melalui kulonprogokap.go.id/corona. Untuk selanjutnya, saya selaku operator dari Solo Whisky 03 seperti biasa dan seperti kawan-kawan operator yang lain, tetap mengajak mari kita semuanya selalu patuh dan taat pada protokol kesehatan, tentunya dengan maksud tujuan untuk memutus penyebaran virus corona. Itu selalu memakai masker ketika kita keluar rumah, karena punya keyakinan bahwa memakai masker itu melindungi kita, keluarga kita, dan orang lain. Sering mencuci tangan dan diharapkan sebelum menyentuh wajah, ya, tentunya dengan sabun dan air yang mengalir. Selalu menjaga jarak yang aman ketika kita berada di antara orang lain. Dan tetap berusaha untuk menghindarkan kerumunan, dan yang terbaik adalah tetaplah di rumah aja apabila tidak ada keperluan yang harus keluar dari rumah. Dan tetap jaga stamina kita, tentunya dengan olahraga, minum vitamin, dan menjaga pola makan yang sehat dan bergizi. Kemudian
Terima kasih. Selanjutnya kepada operator Juliet Zulu 12 Bravo Charlie Yankee. Tetap semangat, selamat bertugas. Semoga sukses, semoga lancar dari awal sampai akhir. 174 1014 yang di 10.5 kan dari Solo Sulawesi 03, saya operator Juliet Zulu 12 Hotel Golf Mike, langsung 10.23. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam dan terima kasih kembali Juliet Zulu 12 Hotel Golf Mike Pak Lego, mewakili stasiun Juliet Zulu 12 Sulu Sulawesi 03 Rapi, wilayah Kabupaten Kulon Progo. Tentunya himbauan dan harapan serta doa kita dapat menjadi contoh memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, tidak hanya sekedar himbauan, tetapi monggo kita sama-sama mensikapi untuk permasalahan penyebaran COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih atas himbauan dan saran serta 1014-nya 1074 1014 10.5 Juliet Zulu 12 Hotel Golf Mike dipersilahkan 10.23 kembali dan terima kasih. Baik, kita panggil stasiun Juliet Zulu 12 Sulu Sulawesi 05 Rapi, wilayah Kabupaten Sleman. Kepada pengurus atau anggota Rapi atau petugas yang mewakili pelaporan COVID-19 pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 malam hari ini dipersilakan. Di sini Juliet Zulu 12 Bravo Charlie Yankee pada stasiun Juliet Zulu 12 Sulu Delta 1023. Terima kasih atas pemanggilannya dari pengendali stasiun Sulu Delta Juliet Zulu 12 Bravo Charlie Yankee, Pak Rere. Selamat malam, salam Rapi 5155 dengan harapan sehat selalu dan salam Jogja istimewa. Di sini Juliet Zulu 12 Juliet Hotel Queen, operator Gunadi, memancar dari 1085 Karanglo Donarjo Ngaglik Sleman, mewakili Juliet Zulu 12 Sulu Whisky 05 Kabupaten Sleman. Berikut akan kami sampaikan laporan sebaran COVID-19 di Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 7 Januari 2021. Data diakses pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Apabila ada perubahan data, baik penambahan pengurangan data masuk setelah pukul 17, maka data tersebut akan masuk pelaporan besok hari. Data ini merupakan data dinamis, data statistik yang ditampilkan saat ini merupakan data berjalan yang akan berubah setiap saat sesuai proses pembaruan update data pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman berdasarkan dashboard informasi Kabupaten Sleman. Hari ini perubahan data positif bertambah 93 orang, sembuh 23 orang, sedangkan kasus meninggal 2 orang, yaitu perempuan 67 tahun dan 48 tahun. Suspek kemarin 4.341 orang, sekarang 4.339 orang. Probable 167 orang, masih sama data kemarin. Pelaku perjalanan kemarin 41.849 orang, sekarang 41.897 orang. Selesai pemantauan, kemarin 13.613 orang, sekarang 13.625 orang. Pantauan, kemarin 28.000
orang, sekarang 28.272 orang. Untuk kontak, kemarin 852 orang, sekarang 853 orang. Konfirmasi, kemarin 5.661 orang, sekarang 5.747 orang. Untuk bergejala, kemarin 1.088 orang, sekarang 1.139 orang. Tidak bergejala, kemarin 4.573 orang, sekarang 4.608 orang. Meninggal, kemarin 102 orang, sekarang 104 orang. Isolasi atau sisa perawatan kemarin 1.108 orang, sekarang 1.134 orang. Untuk sembuh, kemarin 4.451 orang, sekarang 4.505 orang. Berikut kami sampaikan selengkapnya peta sebaran COVID-19 di 17 Kapanewon. Kita mulai dari Kapanewon Moyudan. Sembuh 96 orang, meninggal 4 orang, dirawat atau isolasi 17 orang. Kapanewon Minggir, sembuh 91 orang, meninggal 3 orang, dirawat atau isolasi 30 orang. Kapanewon Sayegan, sembuh 172 orang, meninggal 4 orang, dirawat atau isolasi 24 orang. Kapanewon Godean, sembuh 253 orang, meninggal 12 orang, dirawat atau isolasi 58 orang. Kapanewon Gamping, sembuh 533 orang, meninggal 12 orang, dirawat atau isolasi 82 orang. Kapanewon Melati, sembuh 462 orang, meninggal 6 orang, dirawat atau isolasi 98 orang. Kapanewon Depok, sembuh 836 orang, meninggal 22 orang, dirawat atau isolasi 196 orang. Kapanewon Berbah, sembuh 170 orang, meninggal 5 orang, dirawat atau isolasi 4 orang. Kapanewon Prambanan, sembuh 126 orang, meninggal 4 orang, dirawat atau isolasi 35 orang. Kapanewon Kalasan, sembuh 280 orang, meninggal 3 orang, dirawat atau isolasi 125 orang. Kapanewon Ngemplak, sembuh 255 orang, meninggal 6 orang, dirawat atau isolasi 50. Kapanewon Ngaglik, sembuh 640 orang, meninggal 12 orang, dirawat atau isolasi 151 orang. Kapanewon Sleman, sembuh 179 orang, meninggal 7 orang, dirawat atau isolasi 229 orang. Kapanewon Tempel, sembuh 221 orang, meninggal 2 orang, dirawat atau isolasi 62 orang. Kapanewon Turi, sembuh 69 orang, meninggal 0, dirawat atau isolasi 21 orang. Kapanewon Pakem, sembuh 74 orang, meninggal 3 orang, dirawat atau isolasi 26 orang. Kapanewon Cangkringan,
sembuh 48 orang, meninggal 2 orang, dirawat atau isolasi 9 orang. Demikian yang data kami selengkapnya 17 Kapanewon. Ku ingat pesanmu, selalu kupakai maskerku. Aku jaga kamu, kamu jaga aku. Tetap beraktivitas dan taati protokol kesehatan. Jangan lupa hidup sehat, pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, cuci tangan pakai sabun, makan makanan sehat dan bergizi, istirahat yang cukup dan olahraga. Demikian update data dinamis Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, sumber data corona.sleman.kap.id. Penanggung jawab redaksi Juliet Sulu 12, Juliet Alpha Papa, Pak Mantri. Petugas penyampai berita Juliet Sulu 12, Juliet Hotel Queen, Gunadi. Untuk selanjutnya 10.74, 10.14 yang di 10.5 kan 10.23. Terima kasih, Juliet Sulu 12, Juliet Hotel Queen, Pak Gunadi mewakili stasiun Juliet Sulu 12, Sulu Weski 05, Rapi wilayah Kabupaten Sleman. Tentunya ku ingat pesanmu, ku pakai maskerku. Aku jaga kamu, kamu jaga aku. Ya, 10.74, 10.14, 10.05, Juliet Sulu 12, Juliet Hotel Queen dipersilakan 10.23 kembali dan tetap dinanti untuk pelaporan update COVID di wilayah Kabupaten Sleman besok hari pada 10.36 yang sama. 10.74 yang lain, sekali lagi terima kasih dan selamat beristirahat. Baik para pendengar semuanya, dimanapun berada, melalui pancar ulang Rapi daerah Istimewa Yogyakarta, pelaporan COVID-19 pada hari Kamis 7 Januari 2021 di wilayah Kabupaten 4 Kabupaten 1 Kota sudah terwakili. Untuk acara selanjutnya yaitu pelaporan sedaerah Istimewa Yogyakarta melalui Juliet Sulu 12 Fok Juliet Kilo. Sebelumnya saya panggil Juliet Sulu 12 Fok Juliet Kilo. Apakah listening pada malam hari ini? 12 Bravo Charlie Yankee 1025. Selamat malam, Juliet Sulu 12 Bravo Charlie Yankee. Di sini Juliet Sulu 12 Fok Juliet Kilo siap menyampaikan data sebaran COVID-19 atau COVID-19 update 7 Januari 2021 di tingkat DIY melalui stasiun Rapi daerah 12 daerah istimewa Yogyakarta. Over. Selamat malam kembali, Juliet Sulu 12 Fok Strot Juliet Kilo, Pak Joko Martono. Tentunya salam Rapi 5155, teriring doa dan harapan senantiasa selalu sehat bersama keluarga di 1085. Bila mana pada malam hari ini Juliet Sulu 12 Foxtrot Juliet Kilo sudah siap, monggo dipersilahkan untuk memberikan 10.14, 10.05. Di sini stasiun Juliet Sulu 12 Sulu Delta, operator Juliet Sulu 12 Bravo Charlie Yankee 1023. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan data sebaran COVID di tingkat daerah istimewa Yogyakarta tanggal 7 Januari 2021. Perlu diketahui bahwa data sebaran COVID-19 atau COVID-19 ini saya peroleh dari situs resmi atau portal resmi milik Pemda DIY, yaitu di www.corona.jogjaprov.go.id. Data dihimpun dari Dinas Kesehatan DIY dan dari 27 rumah sakit rujukan yang tersebar di seluruh DIY.
Selanjutnya data saya cross-check melalui tim gugus tugas penanganan COVID-19 DIY, diakses pada pukul 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Diperoleh data sebagai berikut. Total jumlah suspek di DIY hingga hari ini mencapai 24.163 kasus. Pasien positif atau terkonfirmasi virus corona penyebab COVID-19. Jadi pasien positif hari ini berjumlah 13.967 orang. Ada penambahan sebanyak 355 pasien dinyatakan positif COVID-19 hari ini. Sedangkan pasien sembuh hingga hari ini total mencapai 9.373. Ada penambahan sebanyak 181 pasien hari ini dinyatakan sembuh. Adapun pasien meninggal dunia, total hingga hari ini ada 301 orang. Ada pasien meninggal dunia tambahan hari ini yaitu 4 pasien setelah terpapar COVID-19 dinyatakan meninggal dunia. Secara umum pasien dirawat di seluruh DIY hingga hari ini total berjumlah 4.293 orang. Mengenai data sebaran COVID-19 atau COVID-19, menurut wilayah dan status pasien yang positif, yang sembuh dan meninggal dunia tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari Sulu Whisky 01 sampai dengan Sulu Whisky 05. Sementara informasi dari rumah sakit rujukan, hari ini sebanyak 76 bed yang disediakan untuk pasien kritikal terisi 57 bed, ada sisa 19 bed atau tempat tidur. Sebanyak 641 bed yang disediakan untuk pasien non-kritikal terisi 595, ada sisa 46 bed atau tempat tidur. Dilihat dari perkembangan hari ke hari, perkembangan atau penambahan kasus positif COVID-19 di DIY tampaknya mengalami kenaikan. 2 hari yang lalu atau tanggal 5 ada penambahan 297 merupakan rekor. Kemarin tanggal 6 menurun jadi 272 pasien dinyatakan positif, dan hari ini melonjak lagi menjadi 355 pasien positif COVID-19 di DIY. Hari ini kembali pecah rekor baru penambahan pasien COVID-19 di DIY. Meningkatnya penambahan kasus konfirmasi atau pasien positif COVID-19 di DIY hari ini yaitu sebanyak 355 pasien dinyatakan positif, tentunya menggugah kita untuk semakin serius mewaspadai penularan virus corona penyebab COVID-19 atau COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru merupakan pilihan sikap yang arif dan bijak, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Lebih dari itu, mengingat penularan COVID-19 di DIY cenderung makin merebak, di samping protokol kesehatan, juga perlu membatasi mobilitas sosial dan interaksi sosial dalam berkegiatan, terutama di luar rumah. Demikian sekilas info yang bisa saya sampaikan. Tidak ada informasi penting lain terkait COVID-19. Dari ring Salam Rapi 51 dan 55, tak lupa pula saya sampaikan salam Jogja istimewa. Matur nuwun. Salam Jogja istimewa. Ya, terima kasih Pak Joko Wartono, Juliet Zulu 12 Foxtrot Juliet Kilo yang sudah memberikan 1014, 10.5 perkembangan atau update data
COVID-19 pada hari ini. Tentunya pecah rekor kembali untuk malam hari ini, tanggal 7 Januari 2021. Iya, terima kasih untuk support dan harapannya tetap menggugah kita sebagai insan komunikasi untuk menjaga keluarga dan juga masyarakat di sekitar kita. Sekali lagi terima kasih. Juliet Zulu 12 Fox Juliet Kilo 1074 1014 yang lain dipersilahkan 1023. Tetap dinanti update perkembangan COVID-19 untuk besok malam pada 10.36 yang sama. Baik, para pendengar, anggota RAPI dimanapun berada melalui pancar ulang RAPI Daerah Istimewa Yogyakarta, demikian kegiatan pelaporan Lingkar Merapi dan juga 1014 atau informasi Pantai Selatan, dan yang terakhir perkembangan update atau update terkini COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kesabarannya untuk selalu mendengarkan di pancar ulang RAPI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, sebelum ditutup, kami aturkan banyak terima kasih juga kepada para petugas yang sudah sudi dan berkenan untuk memberikan pelaporan dari Merapi hingga COVID-19 pada kesempatan malam hari ini. Pada Juliet Zulu 12 Bravo Delta 5, Pak Talipo, pada Juliet Zulu 11 Kilo Sierra India, Pak Martinus yang ada di Magelang, dan juga kepada Juliet Zulu 12 India Alfa Romeo, kepada Juliet Zulu 12 Golf Uniform Papa, mewakili stasiun Juliet Zulu 12 Zulu Wesky 02 Rapi Kabupaten Bantul, kepada Juliet Zulu 12 Bravo Sierra Bravo PK mewakili stasiun Juliet Zulu 12 Zulu Wesky 01 Rapi wilayah Kota Yogyakarta, dan kepada Pak Lego Juliet Zulu 12 Hotel Golf Mike mewakili stasiun Juliet Zulu 12 Zulu Wesky 03 Rapi wilayah Kabupaten Kulon Progo, dan kepada Juliet Zulu 12 Juliet Hotel Queen Pak Gunadi mewakili stasiun Juliet Zulu 12 Zulu Wesky 05 Rapi wilayah Kabupaten Sleman. Dan yang terakhir, tak lupa juga sekali lagi apresiasi yang tak bosan-bosannya kepada Pak Joko Martono, Juliet Zulu 12 Fox Juliet Kilo yang selalu memberikan update perkembangan COVID-19 se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian para pendengar semua, anggota RAPI dimanapun berada melalui pancar ulang, saya Juliet Zulu 12 Bravo Charlie Yankee 1085 1020 Perumahan Taman Sedayu Blok D nomor 11 Metes Arkerjo Sedayu, dalam membawakan kegiatan malam hari ini. Tentunya banyak tutur kata yang kurang berkenan dan salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya kita berpisah pada malam hari ini untuk berjumpa kembali besok hari pada kegiatan yang sama dan 10.36 yang sama. Tak lupa juga sebelum ditutup, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pendengar semua, kepada seluruh pendengar semua dimanapun berada, anggota RAPI, simpatisan, melalui pancar ulang RAPI Daerah Istimewa Yogyakarta yang
telah setia dan bersabar untuk menunggu pelaporan kegiatan yang diadakan RAPI Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhir kata, terima kasih, dan tak lupa tetap selalu jaga kondisi masing-masing dan keluarga. Tentunya himbauan-himbauan yang sudah disampaikan menjadikan kita semakin sadar dan semakin menggugah hati kita untuk mentaati protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Akhir kata, bila mana kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup untuk kegiatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.